Haleluya, puji Tuhan kita bertemu kembali. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, saat yang indah, saat yang manis, kami datang kepadamu Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Bapa. Di saat kami memuji dan menyembah-Mu, kami percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Baik yang di rumah-rumah yang bersama-sama dengan kami beribadah saat ini, Tuhan mengurapi kami semua. Berkat-Mu turun atas kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang benar, Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Kita persiapkan, kita buka hati kita, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa oleh
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagi, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagi, Dia Allah baik, sungguh baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku. God is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagi, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik. Amin. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Beri kemuliaan bagi Dia. Dia sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu
Haleluya, kasih-Mu besar, kami bersyukur. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu
Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami dimenangkan, kami diubahkan, kami dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami dimenangkan, kami dipulihkan, Kau ubahkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, ku sembah, ku tinggikan, ku agungkan. Kaulah Raja di atas segala raja. Kaulah Tuhan yang benar. Kaulah Juru Selamat dunia. Kau yang selamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang besar, kami bersyukur. Mari naikkan ucapan syukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His
mati dibangkitkan dan menjadi raja. Dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. 2021 tahun yang lalu, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Bahkan bukan hanya turun, tapi Dia menyerahkan nyawanya supaya kita diselamatkan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik buat kami semua. Pada sore hari ini, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami menikmati anugerah-Mu yang begitu sempurna. Lawat kami dengan kuasa-Mu, supaya kami menjadi orang yang bijaksana, orang yang tahu bersyukur. Terima kasih atas apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan punya berkat buat kami semua. Tuhan punya sesuatu dan kami siap untuk terima pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar umat Tuhan? Kita ketemu kembali di dalam ibadah untuk mengenang, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Bukan buat orang Israel saja, bukan buat orang Kristen saja, tapi buat semua manusia yang ada di dalam dunia. Perhatikan baik-baik bahwa kematian Tuhan Yesus adalah untuk menebus dosa, menyelamatkan. Dan kalau menebus dosa, tidak ada perkecualian. Hanya untuk khusus satu bangsa atau khusus satu kelompok. Tetapi itu diberikan buat semua manusia. Supaya kita tidak perlu binasa. Tapi kita diselamatkan oleh anugerahnya. Banyak orang berkata bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, bisa langsung. Kita tidak perlu juru selamat. Kita tidak perlu penebus dosa. Saya ingin tegaskan kepada siapapun Anda yang ada di dalam link ini, bahwa urusan dosa bukan hanya melibatkan antara Tuhan dan manusia. Kalau hanya melibatkan Tuhan dan manusia, kita tidak perlu juru selamat. Tuhan Yesus tidak perlu turun ke dalam dunia. Bahkan kita tidak minta ampun pun Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, suaranya dengan jelas menyatakan kepada dunia, kepada manusia-manusia berdosa, kepada orang-orang durhaka, kepada orang-orang jahat yang pada waktu itu
menginginkan supaya Tuhan disalibkan dan Tuhan dibunuh. Dan Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini saya ingin menyatakan kepada kita, sejahat apapun Anda sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah bahwa urusan dosa itu bukan hanya melibatkan antara Tuhan dan manusia. Persoalan yang terbesar yang harus kita tahu adalah melibatkan setan. Setanlah yang menjadi aktor utama. Setanlah yang menjadi pribadi yang sangat jahat. Dia mempengaruhi manusia untuk berbuat dosa. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia ada di dalam kekuasaan setan, ada di dalam perhambaan setan. Alkitab menyatakan dengan tegas, upah dosa adalah maut. Setelah manusia berbuat dosa, dan kalau dosa sudah matang, maka dia akan menghasilkan maut, kebinasaan. Yang melakukan, yang mengeksekusi manusia pun, itu adalah iblis. Manusia-manusia berdosa. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh sebagian orang yang dengan kesombongannya menyatakan bahwa kita tidak perlu juru selamat. Kita bisa langsung kepada Tuhan. Kita perlu tahu, dengar baik-baik, bahwa setan tidak pernah melepaskan manusia dari tangannya. Karena setan akan membinasakan manusia. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Setan datang hanya untuk menghancurkan hidup manusia. Tetapi Tuhan datang supaya manusia itu hidup. Memang Dia adalah Allah yang hidup. Setiap kali kita berkata Dia adalah Allah yang hidup. Dia mengaruniakan hidup. Dia memberi kehidupan. Apa itu kehidupan? Kehidupan itu adalah sebuah kebaikan, anugerah Tuhan buat manusia. Untuk menikmatinya. Jadi kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah untuk membebaskan kita dari dosa. Kita bersuka cita akan hal itu. Kita berterima kasih atas apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita tidak mungkin bisa bebas dari tangan setan. Setan terlalu kuat. Setan mempunyai kuasa yang besar atas kehidupan daging.
Dan Tuhan Yesus membebaskan kita dari situ. Supaya kita hidup oleh roh dan tidak hidup lagi secara daging. Pada kesempatan ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya. Ingatlah selalu akan Dia. Dia di sini huruf besar. Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah sebuah bukti kasih yang sangat luar biasa. Sebuah perbuatan yang membuat kita tercengang. Karena pada saat Tuhan berbuat baik, pada saat Tuhan menanggung dosa di dalam kehidupannya, bukan karena kita baik kepada Tuhan, bukan karena kita taat kepada Tuhan, bukan karena kita menyembah Tuhan, bukan, tetapi karena kita adalah orang berdosa, orang yang memberontak, orang yang tidak mengasihi Tuhan. Sebuah perbuatan yang ditunjukkan oleh manusia bahwa manusia tidak mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia melakukan yang terbaik buat hidupmu. Ini yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan melakukan kebaikan. Bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita menyembah Dia. Bukan karena kita taat kepada Tuhan. Bukan karena kita menghormati Tuhan, bukan. Tapi karena kejahatan kita. Karena suatu perbuatan yang sangat jahat yang dilakukan oleh manusia. Di dalam kondisi seperti itulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Di mana Dia menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Nah, dari sini kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah sebuah bukti yang sempurna betapa besar kasih-Nya di dalam hidup kita, di dalam hidup manusia.
Nah, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga, di sini kita akan melihat sebuah fenomena yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Di mana fenomena yang sangat jelas yang kita bisa saksikan adalah manusia menolak Tuhan. Penolakan di dalam kehidupan seorang anak manusia atau seorang pribadi adalah sebuah pernyataan bahwa seseorang sedang direndahkan atau dipandang rendah. Mungkin kalau direndahkan, mungkin terlalu keras kata-katanya. Dipandang rendah atau dipandang tidak memenuhi kualifikasi, dipandang tidak layak. Penolakan akan mengakibatkan manusia terluka di dalam perasaan. Ya. Minimal dia akan merasa sedih. Kalau dia melamar di satu pekerjaan, kemudian perusahaan menolak dengan menyatakan dia tidak diterima. Minimal dia sedih. Kalau dia masuk satu institusi, katakanlah dia ingin menjadi seorang polisi atau tentara, TNI, terus kemudian juga ditolak. Ini juga akan membuat seseorang bisa bersedih. Karena merasa apa yang diinginkan atau dirindukan ternyata tidak terwujud, tidak terjawab, tidak tercapai. Penolakan demi penolakan itu adalah merupakan hal yang sangat tidak diinginkan. Siapapun kita selalu merindukan bahwa apapun yang kita lakukan, kita bisa diterima. Dan ini menjadi satu kebanggaan buat hidup kita. Menjadi satu penyemangat di dalam hidup. Bahwa kita diterima. Atau dipandang layak. Atau dipandang memenuhi persyaratan. Sekali lagi saya katakan kepada kita bahwa ditolak itu sangat tidak enak. Ya, apalagi kalau ditolak cintanya. Ini sangat tidak enak. Ya. Nah, saya mau beritahu kepada kita penolakan yang dialami oleh manusia itu adalah penolakan yang wajar. Kok bisa begitu? Ya, karena manusia punya segudang kekurangan. Di dalam mencari jodoh, Anda harus memenuhi kualifikasi, baru Anda bisa diterima. Ya. Nah, kalau Anda tidak memenuhi kualifikasi, ya wajar kalau kita ditolak. Kalau Anda ditolak.
Seorang wanita misalnya dia menginginkan laki-laki yang kulit putih, hidung mancung, terus kemudian maaf bicara Anda punya hidung mancung ke dalam, ya wajar dong ditolak. Karena yang dia cari orang yang mancung ke depan. Ya, yang dia cari kulit putih. Anda datang kulit gosong. Wajar kalau manusia itu ditolak. Itu pun sudah membuat kita uring-uringan. Membuat kita merasa hancur. Kita mau masuk di dalam sebuah sekolah, kemudian gagal di dalam tes penerimaan. Kita pun juga pasti sedih. Ya. Nah, kalau kita ditolak, manusia itu wajar. Karena tentu dia tidak bisa menjawab soal atau tes yang diberikan. Wajar ditolak. Ditanya 5 kali 5, dia jawab 22. Nah, itu wajar ditolak. Ini yang kita harus sadari di dalam hidup ini. Kita ikut kontes pun, kalau tidak memenuhi kualifikasi ya kita akan ditolak. Dan itu wajar. Tapi sekalipun itu wajar, membuat manusia sepertinya kehilangan semangat. Karena dia merasa bahwa dia tidak layak di dalam persaingan hidup. Tapi berbeda dengan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami penolakan yang hebat. Dari manusia itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah bantahan yang sangat berat. Coba kita lihat kembali Ibrani 12 ayat yang ketiga tadi. Ini bantahan yang sangat berat. Karena dia ditolak. Dia ditolak. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan menanggung bantahan. Sebuah siksaan yang sangat kuat ditimpahkan kepada Tuhan. Penolakan yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhan itu adalah sebuah penolakan yang sangat-sangat tidak pantas. Penolakan yang sangat tidak layak. Kenapa? Tuhan tidak pernah punya kekurangan. Tuhan tidak pernah memiliki hal yang tidak baik. Semua yang ada di dalam Tuhan adalah sempurna. Kuasanya sempurna, kasihnya sempurna, perhatiannya sempurna, pertolongannya sempurna,
perbuatannya sempurna. Apa yang tidak sempurna di dalam Tuhan? Nah, tetapi kita perhatikan baik-baik, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita mengingat atau memperhatikan terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ingatlah selalu akan Dia. Karena manusia ini seringkali tersesat di tengah jalan. Manusia ini seringkali meleset di tengah jalan. Manusia seringkali tidak setia di tengah jalan. Ingatlah selalu akan Dia. Ya. Manusia punya masalah sedikit, putus asa. Manusia punya masalah sedikit, akhirnya berbuat dosa. Bahkan tidak ada masalah pun manusia bisa berbuat dosa. Lagi dalam keadaan senang pun manusia berbuat dosa. Makanya firman ini datang kepada semua manusia. Khususnya orang-orang Kristen. Karena orang Kristen maksudnya orang yang sudah menerima Tuhan. Ingat selalu akan Dia. Kalau kita ingat Tuhan, maka hidup kita pun akan diubahkan. Hidup kita pun akan sempurna. Ingatlah selalu akan Dia. Yang tekun menanggung bantahan sehebat itu. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Banyak kali manusia merasa dirinya lemah. Ya. Persoalan kecil saja menjadi lemah. Persoalan-persoalan kecil saja menjadi putus asa. Kita perhatikan di sini, saya ingin menekankan kepada siapapun kita yang sedang menyaksikan acara ini, untuk kita benar-benar memperhatikan bagaimana Tuhan mengalami penolakan dari dalam hidup manusia. Dia ditolak. Ya. Ini penolakan yang sangat tidak berdasar. Orang tidak punya makan diberi makan. Orang tuli disembuhkan. Orang buta dicelikan. Orang bisu disembuhkan, dibuat bisa berbicara. Orang lumpuh berjalan. Semua penyakit disembuhkan. Yang miskin diperkaya. Yang susah dihiburkan. Yang mati dibangkitkan. Dia menjadikan segala sesuatu baik. Dia membuat hidup manusia menjadi baik. Semua ditambah-tambahkan. Siapapun yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Tetapi apa yang terjadi dengan Tuhan? Dia ditolak. Dia tidak diinginkan.
Dia tidak diinginkan. Coba kita buka Lukas 17 ayat yang ke-25. Lukas 17 ayat yang ke-25. Ya. Coba kita perhatikan ayat itu, Lukas 17 ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Ya. Dia harus menanggung banyak penderitaan. Dia membuat segala sesuatu menjadi baik. Dia terus mengulurkan tangan buat manusia. Dia terus menolong setiap persoalan, beban, penyakit yang ada di dalam hidup manusia. Tetapi apa yang terjadi? Dia ditolak. Dia tidak diinginkan. Bahkan semua kebaikan yang dibuat oleh Tuhan, yang dibalas oleh manusia, dengan penderitaan-penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan. Dia harus menanggung banyak penderitaan. Kenapa penderitaan itu harus ditanggung oleh Tuhan? Kenapa dia bisa menanggung banyak penderitaan? Kenapa penderitaan itu terjadi di dalam hidupnya? Jawabannya satu. Karena manusia tidak menerima dia. Manusia menolak dia. Manusia tidak menginginkan dia. Tapi Tuhan terus berbuat baik. Tuhan terus melakukan kebaikan. Ini sebuah siklus kehidupan yang kita harus kenal. Bagaimana juru selamat kita pada saat dia ada di tengah dunia. Supaya kita mengenal kehidupan yang sempurna. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, ya. Setiap kali ketemu orang yang diceritakan cuma penderitaannya aja. Seperti kayak dia orang manusia paling malang, ya. Sedikit-sedikit mengeluh. Yang diceritakan selalu kesusahannya. Ingat selalu akan dia. Dia ditolak. Dia tidak diinginkan. Kalau Anda ditolak, itu wajar. Kalau manusia ditolak, itu wajar. Mungkin setiap kali ada yang datang sama orang selalu pinjam uang. Ya makanya kalau Anda ketemu orang, kadang-kadang orang suka menghindar. Ya jadi kalau ditolak, ya wajar. Tapi kalau Tuhan tidak pernah. Dia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Luar biasa ya penderitaan yang dialami oleh Tuhan.
Luar biasa. Belum lagi ada orang-orang yang berkata, dia bukan Tuhan. Semua penderitaan yang muncul yang diakibatkan oleh ulah manusia ditanggung oleh Tuhan. Belum lagi orang yang menyangkal ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Wah, itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Jangan Anda pikir itu hal yang biasa. Yang biasa itu permasalahan manusia. Yang biasa itu beban manusia. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan pencobaan itu melebihi batas kekuatan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang biasa itu adalah penderitaanmu. Yang luar biasa itu adalah penderitaan Tuhan. Jadi supaya kita mengenal Tuhan kita, ya. Jangan jadi orang murahan, dikit-dikit buat dosa, dikit-dikit buat dosa. Sebentar-sebentar sudah pegang bicara, sudah pegang kotoran. Sedikit-sedikit sudah pegang, maaf ya, sudah pegang tai lagi. Saya mau beritahu Anda pegang kotoran pun itu masih gampang penanganannya. Anda cari saja sabun yang agak bagus, Anda gosok pakai sabun, sudah hilang baunya. Tapi kalau Anda buat dosa, mau digosok pakai apa? Mencuci pakai air. Pakai air apa? Mau pakai air garam. Anda mandi di laut. Semua yang dilakukan Tuhan adalah untuk membebaskan Anda dari dosa, dari tangan setan. Ya. Saya kadang kalau merenungkan perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus, saya hanya bisa meneteskan air mata karena sulit untuk saya menceritakan, untuk menguraikan dengan kalimat, supaya kita ini bisa menangkap perbuatan yang telah Tuhan buat, yang telah Tuhan kerjakan buat hidup kita. Ia menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak. Ditolak. Dia Tuhan. Dia Tuhan yang benar. Tapi ditolak oleh bermiliat manusia. Bermiliat manusia tidak yakin kalau dia Tuhan. Bahkan ada bermiliat manusia dengan mulut kotor berkata, kok Tuhan berkolor? Ada begitu banyak mulut sampah, mulut yang keracunan, kotoran, setan. Yang berkata, kok Tuhan mati sekarat di atas kayu salib? Oh, itu sakitnya luar biasa, teman-teman. Saya sedang bicara kepada orang-orang Kristen nih. Kalau Anda orang Kristen, milikilah perasaan yang baik dan benar. Jangan sampai Anda juga merendahkan Tuhanmu. Sehingga engkau dengan Tuhan itu menjadi orang yang biasa-biasa saja. No. Bukan itu yang Tuhan harapkan dari dalam hidupmu. Engkau harus mengenal siapa Tuhan. Itu ditolak seperti itu sakit loh, sakit ya. Anda coba melakukan kebenaran. Anda tidak mencuri, tidak mengambil sesuatu. Tapi semua orang yang ada di sekitar Anda berkata, kau mencuri, kau mencuri, kau mencuri. Bahkan sampai dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam penghukuman. Kira-kira seperti apa perasaanmu? Tuhan Yesus kebenaran.
Ia berbuat benar. Ia berbuat baik untuk menolong manusia. Tapi manusia selalu menganggap dia jahat. Manusia berteriak-teriak dan tidak menginginkan Tuhan. Ada begitu banyak orang. Ada begitu banyak manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang maha baik itu. Tapi kehadiran mereka hanya terus menyakiti hati Tuhan. Hanya terus menyakiti Tuhan. Saya sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus. Ya, kalau orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus, mungkin kita bisa katakan karena mereka tidak memahami Tuhan. Tapi saya sedang bicara kepada orang-orang Kristen. Apakah engkau juga mau menolak Tuhan? Mungkin engkau berkata, tidak, KTP saya Kristen. Tidak, saya pengurus gereja. Tidak, saya pendeta. Mana mungkin saya menolak Tuhan? Sabar dulu, Bung. Sabar dulu. Setiap perbuatan daging yang Anda lakukan, setiap keinginan daging yang terus Anda produksi di dalam hidup ini, itu adalah satu pernyataan yang sangat teguh kepada surga bahwa Anda sedang menolak Dia. Bapa kita adalah roh, Allah kita adalah roh. Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Jangan hidup oleh daging. Kalau kamu hidup oleh daging, kamu akan mati. Kalau kamu hidup oleh roh, kamu akan hidup. Barang siapa menyembah Bapa harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Setiap perbuatan tindakan kedagingan, sama dengan engkau sedang membuat pernyataan ke surga, bahwa Anda juga menolak Dia. Anda lebih memilih dunia daripada Dia. Anda lebih menginginkan dunia daripada Dia. Apakah sebegitu teganya engkau sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Engkau hidup di dalam daging. Saudara, berhati-hatilah di dalam hidup ini. Jangan engkau termasuk di dalam Matius 17 ayat 25 ini. Coba dibacakan ulang. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan ditolak oleh angkatan ini. Engkau termasuk angkatan ini bukan? Kita termasuk angkatan ini. Apakah kita ada di kelompok itu? Dia harus menanggung banyak penderitaan. Apa masih kurang penderitaan yang dipikul oleh Tuhan? Sehingga kita juga ikut menolak Dia. Mari, siapapun Anda, jangan menolak Tuhan. Terimalah Dia di dalam setiap perilaku hidupmu. Terimalah Dia di dalam setiap perbuatan. Terimalah Dia di dalam setiap pikiranmu. Jangan menolak Dia. Karena pada saat engkau
di dalam pikiranmu kedagingan, itu berarti engkau sedang menolak Dia. Engkau tidak menginginkan Tuhan di dalam hidup ini. Engkau menginginkan dunia. Engkau ingin memiliki dunia. Engkau terus menolak Tuhan. Engkau terus tidak menginginkan Tuhan. Engkau terus menolak Dia di dalam hidup ini. Karena engkau lebih menginginkan dunia. Tuhan Yesus pernah berkata, rumahku adalah rumah doa. Tolong diingat teman-teman, berapa banyak waktu yang kau bisa sisihkan untuk menyembah Dia? Apakah engkau adalah rumah doa? Halo? Ataukah engkau rumah dunia? Waktumu kau habiskan untuk dunia ini. Ya. Dari pagi ada cukup banyak orang yang mengirimkan di WA seperti kayak statement mengucapkan selamat Hari Jumat Agung. Ada begitu banyak orang yang mengirimkan itu. Tapi yang menjadi masalah bukan soal kiriman gambarnya. Bukan itu yang menjadi masalahnya. Yang menjadi masalahnya, apakah kita benar-benar mengenang itu sebagai sebuah peristiwa yang memang benar-benar mengubahkan hidup kita? Ataukah kita cuma orang yang terus menjadi perpanjangan tangan untuk mengirim artikel-artikel seperti itu? Sehingga membuat penuh memori-memori handphone? Yang Tuhan inginkan adalah peristiwa itu benar-benar menjadi sebuah pondasi untuk kita bergerak dan tidak keluar dari situ. Karena kita dibangun di atas bangunan, di atas batu karang, di atas pondasi yang teguh. Jangan pernah keluar dari situ. Coba kita lihat satu lagi ayat di dalam Matius pasal 27, ayat 22 sampai dengan 25. Kita lihat Matius 27, ayat 22 sampai dengan 25. Kata Pilatus kepada mereka. Nah, kata Pilatus kepada mereka. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Tuhan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. Ia harus disalibkan. Ia harus disalibkan. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan terus berbuat baik kepada mereka. Tuhan terus melakukan yang terbaik buat mereka. Tapi apa kata mereka? Mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. Ingat baik-baik Ibrani 12 ayat 3 tadi. Dia menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya. Ini tidak mudah, bos, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Mengajak Anda, mengajak kita semua untuk punya hati nurani yang baik.
Jangan hati kita ini cuma diisi dengan duniawi. Ingat, mereka semua berseru, ia harus Salibkan. Mereka tidak menginginkan Tuhan. Mereka tidak menginginkan Tuhan. Mereka tidak menginginkan Tuhan. Coba ayat 23. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Ya. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Pilatus bertanya, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Sehingga kamu berkata dia harus disalibkan. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Mereka tambah keras berteriak, ia harus disalibkan. Ia harus disalibkan. Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Iya. Itu urusan kamu sendiri. Nah, kita perhatikan di sini. Di mana mereka terus berteriak. Mereka terus berteriak, salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Matikan dia. Matikan yang benar. Matikan Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan. Tuhan tidak boleh ada dan bergerak di dalam hidup kami. Salibkan dia, hentikan dia. Ini teriakan orang Israel. Jangan Anda berkata, oh itu orang Israel. Ini teriakan orang Kristen ini. Ini teriakan orang Kristen. Pada saat kebenaran mau hadir di dalam hidupmu. Pada saat Tuhan ingin bekerja di dalam hidupmu. Bukankah kita orang Kristen seringkali berkata, nanti saja. Nanti saja. Kita lebih memilih bisnis daripada Tuhan. Kita lebih memilih duniawi, jalan-jalan ke mall daripada menyembah Tuhan. Kita lebih memilih pesta pora daripada Tuhan. Sama ini orang Kristen sama. Kita juga berkata, salibkan dia, hentikan dia, jangan dia bergerak di dalam hidup kami. Dia tidak boleh menjadi raja atas hidup kami. Kami tidak menginginkan Tuhan. Kami ingin kebebasan terhadap dunia. Kami ingin menikmati dunia. Kami ingin menikmati daging kami. Bukankah itu sama? Apakah kita juga termasuk orang yang menolak Tuhan? Halo? Ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ya. Mungkin Anda masih berkata, itu kan orang Israel. Kalau saya kan orang Kristen. Sami mawon. Ya. Sami mawon. Cuma beda waktunya saja. Bukankah orang Kristen banyak yang nekat berbuat dosa? Bukankah orang Kristen yang begitu banyak nekat hidup dalam kedagingan, yang tidak pernah memikirkan perasaan Tuhan di dalam hidup ini? Kenapa sampai mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia?
Karena mereka menolak Tuhan. Mereka tidak menginginkan Tuhan. Mereka tidak menginginkan Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidup mereka. Pada saat engkau hidup di dalam kedagingan, itu sama artinya. Engkau berkata, biarlah kami yang menanggung. Ya, mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Oke? Ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Karena manusia lebih menginginkan kejahatan. Manusia lebih menginginkan kematian. Apa yang terjadi ayat 26? Lalu Pilatus, yang adalah gambaran daripada penguasa dunia, membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Tuhan Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan, untuk dihentikan. Pertanyaan saya, dengarkan teman-teman. Apakah Tuhan Yesus sudah disalibkan di dalam hidupmu? Apakah Tuhan Yesus tidak menjadi raja lagi di dalam hidupmu? Apakah engkau sudah menghentikan Tuhan Yesus di dalam hidupmu? Atau engkau sementara berkata, Tuhan, jadilah raja atas hidupku. Seluruh hidupku, pikiran, kemauanku, perkataanku, telingaku, mataku, semua biarlah bekerja. Dan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Berjalan sesuai dengan kemauan-Mu. Atau engkau sedang menghentikan Tuhan di dalam hidup ini. Dan engkau sedang menginginkan Barabas di dalam hidupmu. Bebaskan Barabas bagi kami. Bebaskan Barabas bagi kami. Ingat baik-baik, waktu kita tidak banyak. Waktu kita hanya singkat. Ya. Berhati-hatilah teman-teman. Seringkali kita tidak menyalibkan diri kita, tapi malah Tuhan yang seharusnya menjadi raja, Tuhan yang kita salibkan terus di dalam hidup ini. Tuhan yang kita hentikan. Karena kita tidak pernah membiarkan Tuhan memerintah atas hidup kita. Jangan menolak Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya. Ingatlah selalu akan Dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik. Dengan keterbatasan hamba-Mu, firman-Mu telah kusampaikan Bapa. Roh Kudus, biarlah Engkau mengurapi umat-Mu yang sedang menyaksikan acara ini. Supaya benih firman-Mu yang jatuh melalui pendengaran mereka tidak diambil oleh kuasa kegelapan. Tapi biarlah benih firman-Mu itu boleh hidup. Hamba berdoa biarlah Engkau mengurapi tanah hati mereka. Sehingga menjadi tanah hati yang baik. 2000 tahun yang lalu Engkau mati bagi kami semua. Karena manusia menolak Engkau. Bapa, pada saat ini kami tidak ingin menolak Engkau. Tapi kami ingin Engkau menjadi raja atas hidup kami. Karena Engkau sudah membebaskan kami. Di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Hidup kami sudah dimerdekakan.
Dan Engkau adalah Raja, Engkau adalah pemimpin atas hidup kami. Jamah kami semua Tuhan, ubahkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Mari kita sama-sama katakan, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan, Ku percayakan hidupku. katakan dari awal, hanya Engkau juru selamatku Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang, Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. katakan hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang Hanya janji-Mu, hanya janji-Mu. ku percayakan, Ku percayakan hidupku. katakan dari awal, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan, Ku percayakan hidupku. bersama katakan ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku.
Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Oh Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di sekali lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jikalau engkau punya anak, kemudian engkau datang kepada anakmu, dan engkau berbicara kepada anakmu. Pada saat anakmu tidak menghiraukan apa yang keluar dari mulut, itu akan menyakitkan. Sangat menyakitkan. Jika engkau sebagai orang tua, kau datang kepada anakmu, dan anakmu tidak mengakui engkau sebagai orang tua, itu jauh lebih menyakitkan, saudaraku. Itu jauh lebih menyakitkan. Pada saat engkau sebagai orang tua datang kepada anakmu, kemudian anakmu berkata, bunuh dia. Bunuh dia. Hukum dia. Kami tidak menginginkan orang tua seperti ini. Pada saat kebenaran firman Tuhan datang di dalam hidupmu, dan engkau terus mematikan kebenaran itu, engkau lebih mendengarkan nasihat dunia, engkau lebih mengutamakan diskusi antara sesama manusia daripada engkau bersekutu dengan Bapamu. Itu artinya engkau sedang menyalibkan Bapamu. Engkau ingin supaya dia berhenti. Engkau ingin dia tidak bergerak lagi di dalam hidupmu.
Jangan salibkan dia. Jangan tolak dia. Jadikanlah dia Tuhan sebagai Tuhan. Jangan jadikan dia sebagai yang lain di dalam hidup. Mari katakan sekali lagi. Ku sembah Kau Allah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku. Jadikan dia Tuhan di dalam hidupmu. Sembahlah dia lewat setiap perbuatan hidupmu. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Sekali lagi katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Tuhan mengasihi siapapun kita. Siapapun Anda, Tuhan mengasihi. Tuhan berkata waktu di atas kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman, jangan salibkan dia. Jangan salibkan dia lagi. Teman-teman, jangan tolak dia lagi. Dia bukan hanya sekelas orang tua, tapi dialah pencipta kehidupanmu. Dialah yang sangat mengasihi setiap kita. Dia bukan hanya mengasihi dengan memberikan sesuatu, tapi dia mengasihi karena dia mati buat kita. Dia menggantikan setiap kita. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi mereka. Engkau mengasihi kami semua, Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Engkau tergantung di atas kayu salib. Engkau menanggung bantahan yang sehebat itu. Engkau menanggung beban yang sangat berat, Tuhan. Engkau dihancurkan. Engkau dipermalukan. Engkau menyerahkan nyawamu. Bahkan Engkau dibawa ke dalam penghakiman. Engkau dibawa ke dalam alam maut untuk menggantikan kami. Terima kasih Tuhan. Sebuah perbuatan yang mengguncang kehidupan kami. Tidak ada hal yang sanggup untuk kami katakan terhadap kebaikan yang begitu luar biasa
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur, bersama ini hamba menyerahkan semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami ingin menjadikan Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Dalam pikiran kami, dalam mulut kami, dalam telinga kami, dalam perbuatan kami. Biarlah Engkau menjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kelemahan-kelemahan yang telah dikerjakan oleh kami Tuhan, Engkau basuh dengan darah. Amin. Haleluya. Supaya kami tidak hidup lagi di dalam kedagingan. Amin. Tapi kami hidup oleh Roh. Terpuji nama. Amin. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Turun di dalam setiap kita. Mengubahkan setiap kita. Amin. Haleluya. Dan membawa kita ke dalam kemuliaan-Nya. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai berjumpa di program malam nanti. Bagaimana Tuhan Yesus terus menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.